Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat kan? Kali ini kita akan belajar dengan materi metamorfosis sempurna. Yuk, kita belajar bersama. Simak dengan baik materi yang akan disampaikan berikut ini. Baiklah, kita masuki pelajaran kali ini. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis adalah proses biologis yang melibatkan perubahan bentuk atau struktur tubuh makhluk hidup selama tahap-tahap pertumbuhannya. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang berbeda. Metamorfosis sempurna yang pertama ada kupu-kupu. Tahap yang pertama yaitu telur. Proses metamorfosis yang pertama berawal dari telur. Kupu-kupu biasanya akan meletakkan telurnya satu persatu secara tersusun pada sebuah tanaman. Telur akan diletakkan oleh kupu-kupu di bagian tangkai, daun, atau bagian lain agar nanti dapat tumbuh dengan sempurna. Tahap yang kedua yaitu ulat. Proses metamorfosis kupu-kupu selanjutnya adalah ulat atau larva. Di fase ini, larva atau ulat menjadi pemakan yang aktif agar dapat tumbuh dengan cepat. Maka, dalam fase ini, harusnya larva mengalami pergantian kulit atau yang biasa disebut dengan molting. Yang ketiga yaitu pupa atau kepompong. Selanjutnya adalah fase pupa atau kepompong, atau biasa disebut juga sebagai fase istirahat. Pada fase perubahan ini, pupa akan dibungkus dan tidak bergerak. Masa ini berlangsung selama kurang lebih 1-2 minggu. Dan tahap yang terakhir yaitu kupu-kupu. Fase yang paling penting yaitu proses perubahan menjadi kupu-kupu. Ketika sudah masuk waktunya, udara dari luar akan masuk ke dalam pupa dan memaksa tubuhnya untuk keluar dari krisalis pupa. Setelah pupa menetas atau keluar, ia akan berhenti sejenak untuk memompa darah ke bagian sayap agar dapat terbang dengan kuat. Metamorfosis yang kedua yaitu dengan kuat. Metamorfosis yang kedua yaitu ada nyamuk yang diawali dengan telur. Pada tahap ini, nyamuk betina akan bertelur pada tempat-tempat tertentu, seperti tempat yang lembab, basah, hingga permukaan air yang tenang. Biasanya nyamuk betina akan mengeluarkan telur sebanyak 100 butir tiap bertelur. Telur nyamuk memiliki perekat alami yang sangat kuat pada objek tertentu. Tahap yang kedua ada larva. Saat telur nyamuk menetas, larva akan muncul dari telur. Namun, larva hanya dapat muncul saat telur tertutup oleh air atau permukaan air yang meningkat. Jadi, saat hujan turun atau ada sisa pembuangan air pada lokasi bertelurnya nyamuk, telur jadi lebih cepat menetas. Yang ketiga, ada pupa. Pada proses ini, larva yang telah menjadi pupa akan kembali mengalami perkembangan pada tubuhnya. Pupa akan memiliki tubuh yang baru dengan sayap yang terbentuk untuk membentuk nyamuk terbang saat dewasa. Dan yang terakhir ada nyamuk. Tahap ini menjadi tahap akhir dari metamorfosis nyamuk. Hewan ini akan pergi meninggalkan kepompong dan dari permukaan air. Nyamuk jantan mencari makan dari nektar bunga, dan nyamuk betina mencari makan melalui darah manusia dan hewan untuk menghasilkan telur. Hewan yang ketiga yaitu ada katak. Katak diawali dengan proses telur. Proses daur hidup katak dimulai dari telur terlebih dahulu. Di dalam tahap ini, katak bisa menghasilkan
kedua dalam daun hidup katak setelah telur menetas. Kecebong atau yang biasa disebut berudu ini mempunyai insang yang digunakan untuk hidup di dalam air. Insang tersebut akan muncul pada tubuh kecebong setelah 2 hari menetas dari telur. Yang ketiga, ada katak muda. Sama seperti saat menjadi berudu, katak muda juga masih hidup di dalam air dengan menggunakan insangnya. Katak kecil ini biasanya berburu makanan seperti jangkrik. Setelah sudah 3 minggu menjadi katak muda, kulit mereka akan tumbuh dan menutupi insang. Yang keempat, katak dewasa. Ini merupakan fase terakhir dari daun hidup katak. Saat katak sudah menjadi katak yang sempurna atau katak dewasa, mereka akan lebih sering menghabiskan hidupnya di darat. Katak dewasa mempunyai kulit yang sedikit licin, berwarna hijau, dan kecoklatan. Hewan yang keempat yaitu ada lalat, yang diawali dengan telur. Telur lalat memiliki bentuk memanjang. Ini merupakan fase terakhir dari daun hidup katak. Saat katak sudah menjadi katak yang sempurna atau katak dewasa, mereka akan lebih sering menghabiskan hidupnya di darat. Katak dewasa mempunyai kulit yang sedikit licin, berwarna hijau, dan kecoklatan. Hewan yang keempat yaitu ada lalat, yang diawali dengan telur. Telur lalat memiliki bentuk memanjang seperti beras dengan panjang sekitar 1-2 mm. Lalat betina bertelur pada makanan, sampah, kotoran, bahan organik yang lembab, dan juga tubuh makhluk hidup yang mengalami pembusukan. Yang kedua ada larva. Larva lalat lebih dikenal dengan nama belatung. Ketika menjadi belatung, lalat akan makan sangat banyak tanpa henti. Hal tersebut dikarenakan larva harus menyiapkan banyak energi untuk melakukan tahapan metamorfosis sempurna selanjutnya. Yang ketiga, pupa. Bentuk pupa lonjong, berwarna coklat tua. Pupa tidak makan, bahkan tidak bergerak. Ia terus berada di dalam cangkang. Kemudian secara bertahap, larva yang seperti cacing akan berubah menjadi lalat. Dan yang terakhir ada lalat dewasa. Lalat dewasa punya nama lain yakni imago. Setelah 3-6 hari, lalat akan keluar dari cangkang. Saat sudah berumur 3 hari, lalat sudah dapat terbang dan mencari pasangan untuk kawin. Lalat betina mampu menghasilkan telur sebanyak 150 butir dalam sekali bertelur. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga materi yang kita bahas bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk mengulang kembali pelajaran